Halo Sobat Travel, balik lagi bareng gua di Travel with F. Jadi kali ini gua bakal ngebagiin pengalaman gua, keseharian gua tinggal di dalam mobil. Yuk, jadi gua mau masak beras dulu ya guys. Jadi kebetulan gua kehabisan nasi. Gua mau masak nasi dulu. Gua tuh biasa masak nasi sendiri. Jadi untuk lauk gua biasa beli, tapi untuk nasi gua bikin sendiri. Jadi ini adalah salah satu trik untuk menghemat, salah satu trik untuk gua menghemat. Jadi orang-orang biasa kan masak sendiri, kalau gua enggak. Kalau masak sendiri gua sering gagal karena gua tuh jujur nggak bisa masak ya. Jadi malah lebih menghambur-hamburkan uang-uang sehari-hari gua. Jadi gua lebih sering masak nasinya doang, untuk lauknya kita beli. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Ntar gua mau nyiapin dulu alat-alat untuk masak nasi. Oke, jadi gua mau ini dulu, mau cuci berasnya dulu ya. Jadi kemarin tuh gua beli beras teman-teman. Untuk per kilonya gua lupa, tapi kayaknya beras ini naik ya. Hampir setiap tahunnya naik. Tapi kualitasnya juga enggak sebagus kayak dulu gitu. Tapi ini opini pribadi gua sih. Untuk realnya gua nggak tahu. Kualitas realnya tiap tahun bertambah bagus atau berkurang itu gue belum tahu. Cuma ini mah perasaan gue doang ya, sedikit curhat. Gue sebagai user beras sendiri atau masak beras sendiri ya, gue merasakan perbedaan beras sekarang dan beras dulu. Jadi kurang lebih seginilah. Gini tuh untuk nanti sampai nanti malam ya, cukup lah. Jadi besok kita masak nasi lagi. Kita tuh jangan ngebiasain dibesokin, karena katanya tuh beras yang enggak di dalam apa namanya rice cooker, nggak dipanasin, itu berbahaya. Katanya bisa mengandung apa gitu, gue juga kurang tahu. Gue cuma lihat di apa namanya di TikTok, lagi scroll tiba-tiba ada info kayak gitu. Makanya gue sekarang sekali masak habis aja gitu. Kita cuci dulu ya beras. Dan juga sekarang katanya banyak kasus ya teman-teman, banyak kasus beras palsu. GG. Makin sini zaman makin keren ya. Bukan uang saja yang dipalsukan, beras pun sekarang dipalsukan. Katanya itu beras sintetis. Berarti sintetis itu kan artinya apa? Plastik ya. Jadi itu tuh beras dari plastik. Ngeri. Udah jelas itu plastik, bahaya, nggak boleh dimakan. Terurainya lama, di bumi aja terurainya lama, apalagi tubuh kita guys. Makanya kita harus lebih hati-hati milih beras. Katanya ciri-ciri beras plastik atau beras sintetis itu ya, atau kita sebut beras palsu lah, itu katanya mengambang ya kalau kalau lagi dicuci. Nah, ini kebetulan berasnya aman ya teman-teman. Berarti ini real beras, tidak palsu-palsu. Makanya zaman sekarang tuh bener-bener harus merhatiin segala aspek dalam kehidupan. Soalnya banyak orang-orang yang udah kurang waras. Parah, beras aja gitu bisa sampai dipalsuin. Makanya bahaya. Ini udah beres gue cuci, kita pakai ini juga tuh. Kalau nyuci pakai air mentah. Kalau misalkan untuk ngerebusnya atau apa namanya masak nasinya, gue lebih suka pakai air mateng. Jadi kita isi dulu pakai air mateng.
Gue sih biasa airnya nggak terlalu banyak supaya teksturnya nggak cepet basi ya. Teksturnya tuh agak keras, nggak agak keras, agak apa ya namanya, pokoknya nggak terlalu lunak, pas lah. Gue dulu sering banyak air itu memang nggak terlalu lembek, tapi kalau disimpan beberapa jam itu tiba-tiba lembek, makanya gue kurangin lah airnya. Kita pasang dulu kompor portable-nya. Jadi nanti gue mau ganti kompor portable-nya karena ini emang praktis, kecil, bisa disimpan atau dibawa kemana aja karena emang minimalis. Cuma kalau buat masak itu aduh, gue lebih rekomen yang kompor yang kotak itu tuh. Makanya gue nanti mau beli yang kotak karena ini bahaya teman-teman, soalnya si ininya, apinya takut kena ini, jaraknya terlalu dekat, makanya lebih bahaya. Udah, yuk kita masak dulu. Oke, jadi kalau masak nasi itu apinya jangan terlalu besar, sedang lah, sedang. Terus jangan dulu ditutup, ininya dibuka dulu. Nanti ketika airnya udah mau habis, kita tutup pakai ini, pakai tutupannya. Terus apinya lebih dikecilin dari ini. Ini agak gedein dulu dikit ya. Segini lah. Kita coba buka dulu pintunya sedikit supaya nggak terlalu panas. Segini juga cukup. Yaudah, kita tunggu nasinya matang. Oke teman-teman, kalau misalkan udah airnya udah habis kayak gini, saatnya kita tutup pakai ini nih, penutup. Kita tutup, terus kita kecilin ininya, apinya. Bener-bener kecil banget. Nah, segitu loh. Terus kita tunggu sekitar 5-10 menit. Nanti kita cek juga apakah udah matang apa belum. Udah, kita langsung tunggu aja matang, nasinya matang. Udah, let's go. Oke guys, jadi ini kayaknya nasinya udah matang. Kita siapin dulu tempat nasinya. Jadi gue tuh selalu menyediakan nasi itu di sini terpisah. Jadi untuk lauk dan lauk-laukan itu di sebelah sana. Pokoknya ada di mangkok yang satu. Ini khusus nasi. By the way, jadi kelistrikan gua tuh sering kayak gitu. Jadi mati. Itu tuh karena perpindahan energi katanya. Jadi kan ini ada beberapa sel di baterai apa namanya, LiFePO-nya. Nah, katanya itu berpindah. Jadi itu hal yang wajar. Gua awalnya tuh kaget, anjir kenapa kayak gini. Terus PC juga suka mati. Ntar kita matiin dulu ini ya. PC juga suka ke restart sendiri karena apa, perpindahan energi tadi. Dan akhirnya gue pikirin caranya untuk supaya si PC-nya tuh nggak ke reset atau ke restart. Akhirnya gue belilah UPS ini nih. Jadi ini tuh kayak baterai cadangan lagi. Jadi si PC-nya tuh kita colokin ke sini, ininya dinyalain, ininya nyolokin ke kelistrikan utama. Jadi kalau misalkan dayanya hilang sebentar kayak tadi, sepersekian detik, nah keganti sama ini nih, jadi di backup sama ini, jadi si PC tetap nyala. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gue tuh mikirin cara ngakalin apa sih perpindahan listriknya itu kayak gimana supaya PC nggak ini. Soalnya kan lumayan pusing ke kepala juga kalau misalkan kita lagi ngedit atau lagi live stream atau lagi ada kerjaan, tiba-tiba perpindahan kayak itu, perpindahan kelistrikan kayak tadi, kacau. Semua data bisa hilang, terus si PC-nya juga bisa rusak. Dan akhirnya inilah apanya,
kuncinya UPS yang murah aja, yang kecil. Dan alhamdulillah tapi manfaatnya lumayan ya, terpakai. Wih, mateng teman-teman, mateng guys tuh. Kalau udah gini berarti saatnya kita tuang nasi ke sini, terus kita cari lauk. Kita cari lauk yang udah jadi. Panas, masih panas. Kayaknya di depan ada yang jual cuanki. Gue tuh kalau misalkan nunggu tukang cuanki selalu nggak datang. Ketika gue nggak mau, nggak lagi pengen, selalu ada. Aneh. Jadi nasi baru matang tuh gue langsung pindahin, karena kalau nggak langsung dipindahin nanti nasinya malah lengket ke panci ini nih, malah susah dibersihin nantinya. Ini cocok lah untuk 2 kali makan. Kebetulan kan gue ini startnya dari sore ya, karena tadi seharian gue ngegame. Terus juga pagi gue makannya beli ya, karena mager masak. Masih panas ternyata. Oke teman-teman, jadi gue beres masak nasi, terus gue amanin nasinya di tempat simpen makanan gue. Jadi kebetulan tuh, kalian dengar gak? Ini ketangkap kamera gak sih? Ini tuh hujan teman-teman. Jadi alhamdulillah udah nggak terlalu gerah ya. Kebetulan ini jam berapa nih? Ini udah 4:30. Jadi ya lumayan lah. Jadi nanti enak kita tidurnya tuh dingin. Jadi gue tuh lebih seneng tempat yang dingin sebenarnya, tapi yang ada mataharinya ya, nggak mendung terus. Kalau misalkan mendung terus, gue kelistrikan dari mana? Udah kita lanjut aja, langsung kita cari tempat jual makan. Warteg, kita ke warteg. Soalnya nasinya udah ready, tinggal kita cari temen nasinya. Yuk, let's go. Oke, kayaknya ini hujan lewat doang ya teman-teman. Jadi tadi sempat deras, sekarang udah berhenti lagi. Cuma ya udah, kita bersyukur, mau itu hujannya banyak atau sebentar dikit gitu, kita tetap bersyukur apa pemberiannya. Anjay. Jadi kita lanjut OTW ke warteg. Jadi kita beli temen makan untuk nanti malam ya, karena untuk sore ini gue udah makan. Jadi let's go. Dibungkus nggak pakai nasi ya. Cumi 10.000. Teman-teman, gua beres beli masakan ya, makanan. Jadi di sini gua beli ini kentang apa namanya, Mustafa. Ini gua beli ini, terus gua beli rawon,
dan gue beli cumi. Jadi gue beli 3 macem, total 25.000, karena warteg ini tuh memang termasuk mahal ya teman-teman. Udah mahal dikit lagi. Udah, next kita cari warteg yang lebih murah lagi. Udah, jadi sekarang gue kayaknya rencana, karena gue sakit badan ya, badan itu pegal-pegal sakit-sakit, gue kayaknya mau pergi ke pemandian air panas yang ada di kota ini nih. Dulu gue pernah kesini juga, maksudnya ke pemandian air panas ini juga. Cuma bentar, itu ada apa tuh? Kalian lihat gak? Ada penggerbekan. Polisi tiba-tiba menyergap. Apakah ada penggerbekan gitu? Ih, bawa laras panjang guys. Sampai mana tadi gue bilang? Tadi tuh gue tuh bilang ini pernah ke tempat ini juga, ke pemandian panas ini juga. Jadi nama pemandian air panasnya tuh Cileungsing. Gue gak tahu apakah pemandiannya masih buka atau enggak. Cuma yang jelas gue pengen ke sana. Kita coba ke sana. Kalau misalkan udah nggak jualan. Kalau udah nggak buka, nggak beroperasi, ya udah kita cari tempat lain. Bentar, gue nggak fokus karena itu ada apa itu, penyergapan atau apa tuh? Polisi laras panjang datang, berapa motor? 4 motor secara tiba-tiba. Lumayan ngeri juga ya. Ada apa ini? Kalian bisa lihat itu yang keluar berdua tanpa helm. Kayaknya itu intelnya tuh guys. Bercanda, siapa tahu kalau misalkan bener ini penyergapan, siapa tahu itu orang intel ya. Kita coba lihat dulu ya teman-teman, bentar. Oke teman-teman, gue lanjut aja, kita ke pemandian panasnya aja langsung. Ini nggak tahu ada apa ya, soalnya gue tungguin lama banget, buang-buang waktu. Ya udah, kalau misalkan itu memang penangkapan, semoga berhasil. Kalau misalkan bukan, ya udah, sorry, gue udah suzon. Udah, yuk kita gas langsung ke pemandian air panas. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi dari tempat gua tadi ke tempat pemandian air panasnya tuh kurang lebih 25 km. Jadi ya lumayan panjang juga perjalanan gua untuk menuju ke tempat pemandiannya. Terus ini juga ini kan sekarang udah jam 5 sore ya. Jalanannya lumayan padat sama yang pulang sekolah, pulang kerja, pulang apalah, pokoknya pulang main, pokoknya jalannya lumayan padat. Jadi perjalanannya perkiraan gua nyampe jam 6 kurang atau jam 6. Jadi ya nyampe ke sana kayaknya gua mau sholat dulu maghrib, terus makan dulu karena lumayan juga lapar ternyata. Soalnya tadi gua tergoda banget sama rawon. Jadi makanan favorit gua tuh salah satunya rawon dan cumi. Makanya kayaknya nyampe sana gua makan dulu, terus baru berendam. Setelah berendam nanti kita makan lagi ya. Terus kita nanti kayaknya nginep di sana aja ya, di tempat pemandian air panasnya. Kita coba nginep. Udah, yuk kita fokus lagi menyetir. Teman-teman, kita udah sampai. Kita mau cek dulu
masih buka atau enggak ya. Anda sudah sampai. Berapa? Hah? Sebarang Sajalmi. 10.000. Oh, ya. Itu 24 jam ya? Oh, tiasa keluar anjing ge. Biasa. Oh, oke. Bayar tos pas mah abi. Taya. Ini dia, Pak. Ya teman-teman, kita udah sampai. Kita siap-siap dulu, sekalian makan dulu ya. Udah, kita makan dulu, sekalian nyimpen bahan masakan yang tadi udah dibeli. Dan juga makan dulu, baru nanti kita sholat. Udah sholat kita turun ke sana, ke kolam. Nah, let's go. Oke, kita sampai di tempat pemandian air panasnya jam 6 kurang 4. Ya udah, kita makan dulu ya. Kita siapin dulu. Katanya 24 jam, jadi kita bisa tidur di sini. Sebelum kita turun, kita persiapkan dulu tenaga kita. Soalnya lokasinya lumayan jauh juga, guys, dari tempat gua biasa stay. Kebetulan gua juga ini sambil ngecas dulu kamera. Soalnya nanti kalian nggak bisa lihat ke dalam kalau misalkan nggak dicas dulu. Ya ngomong-ngomong, sekarang gua kalau makan itu pakainya kertas nasi supaya enggak ini, nyucinya enggak ribet. Soalnya gua kan ini air bersih yang gua bawa tuh cuma 10 liter. Jadi gua malas banget ngisi air bersih. Keseringan ngisi air bersih itu malas, guys. Kalau gini kan gua setting tiap ini tuh 10 liter teh 5 liter, jadi 2 kompan 5 literan. Jadi gua setting 4 liter. Setelah airnya 4 liter terpakai itu nggak bisa dipakai lagi, supaya si pembuangannya nggak modal. Jadi ya untuk untuk kebutuhan sehari-hari ya dikata kurang, ya kurang sih 10 liter. Cuma ya udahlah, nanti next kita upgrade. Sekarang kita fokus makan dulu ya, sebelum kita bersantuy di air panas. Kita isi dulu tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau makanan yang berkuah kayak gini tuh, kalau misalkan nggak habis, gua simpen di dalam kulkas. Jadi menghindari mubazirnya makanan, karena gua sering banget lupa masukin kulkas, akhirnya asem.
Wah, ini kesukaan gua sumpah. Daging-daging kayak gini tuh gua demen banget guys, sumpah. Akhirnya kita bersantap pria, ya udah. Gua makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Halo teman-teman, gua beres makan. Tuh. Ini udah jam Isya ya. Udah jam 19.14. Jadi tadi tuh setelah gua beres makan tuh, gua coba live TikTok ngobrol-ngobrol sama temen gua yang ada di Lombok. Namanya tuh Bang Andi. Jadi beliau tuh emang lahirnya di Bandung sama kayak gua. Cuma beliau tinggalnya di Lombok. Dan beliau juga kebetulan camper vanan di sana. Jadi tadi ngobrol-ngobrol dulu agak lama. Dan kebetulan ini udah maghrib dan isya, jadi gue bebas. Setelah gue beres sholat, gue bisa bebas sampai jam berapa aja berendam di dalam gitu. Terus tadi juga kebetulan gue ngecas dulu kamera karena kameranya lowbat guys. Ya udah, kita langsung lanjut aja dulu. Kita ke masjid dulu karena di sini ada masjid. Kita tuntaskan dulu sholat maghrib dan isya yang terlewat, terus kita lanjut ke dalam. Let's go. Pak, masuk berapa? 15.000. Gimana? Ya, 24 jam dah ya. Oh iya. Kata nona. Iya, lupa. Kata nona. Oke teman-teman, gue beres berendam. Segar banget sumpah. Langsung terasa fresh banget. Terus tiba-tiba ngantuk. Tapi lapar. Jadi ngantuk dan lapar. Jadi sebelum ini makanan beres yang tadi ya, kita buang dulu, terus kita lanjut makan lagi.
karena emang bawaannya pasti kayak gitu. Kalau misalkan kita habis berendam atau renang, pasti bawaannya ngantuk, lapar. Sebaiknya kita isi perut dulu baru istirahat. Ini cuciannya besok kita cuci, kita simpan dulu di depan ya, supaya enggak kena. Kalau di sini kan ada area kelistrikan, jadi supaya lebih aman kita simpan di depan. Akhirnya dulu tuh gue sebelum punya camper van tuh paling males beres berendam, balik beres berendam, karena bawaannya ngantuk banget sumpah. Udah ngantuk, lapar, lemes. Dan alhamdulillah sekarang gue punya camper van, jadi setelah beres berendam kita langsung tidur. Tapi rencana gue mau makan dulu, makan terus kayaknya ngegame atau nonton, soalnya di sini sinyalnya alhamdulillah bagus sih guys. Kita manfaatkan untuk kayaknya nonton, seru nih. Kita nonton dulu aja lah, yuk guys. Jadi sebelum tidur, setelah makan sebelum tidur kita nonton dulu. Ini buat sekali makan lagi, jadi pas ya perhitungan gua tadi. Masak nasinya pas untuk 2 kali makan, untuk sore dan malam. Karena tadi pagi siangnya gue udah makan. Kita makan menu yang tadi guys. Akhirnya kita habiskan saja. Menu terfavorit gua nih, cumi terus rawon, itu combo mantap. Buat teman-teman yang kalian yang nyari-nyari pemandian air panas yang benar-benar panas, di Cileungsing ini sumpah dari dulu sampai sekarang gini nih. Biasa kan gue sering nyoba-nyoba, gue tuh penggemar pemandian air panas guys. Jadi gue segala gue cobain di mana-mana, kayak di Ciater, di Ciwidey, wah semua gue cobain. Awal-awalnya pas baru pada buka itu emang panas, tapi setelah lama kelamaan ya gitu, jadi panasnya tuh berkurang. Lama kelamaan jadi anget doang, nggak sepanas awal buka. Tapi kalau di sini beda guys, sumpah. Di sini tuh memang bener-bener panas dari dulu, dari awal buka sampai sekarang masih tetap konsisten panasnya. Dibuat manajemen Cileungsing keren, kalian keren. Dengan harga yang murah, tiketnya cuma 15.000, kalian bisa menikmati air panas dan juga ada kolam air dinginnya tadi ya. Makanya ini masih jadi spot terfavorit gua untuk pemandian air panas. Dulu sih ada di Cibolang, tapi ya lama-lama kayak gitu, panas, agak panas, akhirnya dingin. Udah, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik nafi marzaqna wa qina azabannar. Selamat makan guys. Alhamdulillah teman-teman, gua beres makan.
saatnya gue istirahat ya. Tapi sebelum gue tidur gue mau nonton dulu. Mau ngegame cuma nggak akan fokus karena beres berendam tuh bawaannya ngantuk. Di gue ini masih di parkiran, rencana gue nginep di sini. Dan gue sebelum sebelum gue tidur, kayaknya gue mau nonton dulu. Kita nonton film dulu sebelum tidur, terus beres nonton kita tidur. Udah yuk kita nonton dulu. Let's go. Teman-teman, gue jadi barusan itu lagi nonton tiba-tiba ketiduran ya karena mungkin kecapean. Jadi udah saatnya gue tidur. Thank you banget yang udah nemenin gue hari ini. Lanjut di besok hari, yuk gue tidur dulu. Bye. Halo guys, jadi gue di sini baru bangun. Di semalam gue tidur di area pemandian yang ada di sini, namanya pemandian Cileungsing. Jadi karena ini udah jam berapa ini? Jadi gue lihat ini udah jam subuh lah, udah jam berapa nih? Kita lihat dulu. Kita pastikan dulu supaya tidak salah. Udah jam 4:30 ya. Udah jam 4:30, 4:24. Jadi gue memutuskan untuk pindah ke kota karena hari ini gue benar-benar habis persiapan gue habis persiapan makanan ya. Terus di sini gue juga kayaknya belum tahu tempat jualan bahan makanan atau makanannya. Gue lihat di sini ini daerah wisata tuh ada makanan-makanan ringan. Cuma kan kalau kalian tahu kalau misalkan di tempat wisata jualan makanannya beda harganya dengan harga yang di perkotaan. Makanya gue memutuskan untuk pindah ke kota dulu. Kita lihat dulu suasana sekitar ya. Udah memasuki waktu subuh. Udah mulai memasuki maksudnya belibet baru bangun. Ini jalannya tuh sepi banget. Di gua parkir di sini nih semalam. Ya udah yuk kita langsung ke kota dulu aja supaya menghindari kemacetan. Yuk, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi ini tadi gua udah sampai ke tempat parkir gua yang biasa. Nih, gua tadi ketiduran ya. Ini gua udah bangun lagi. Jadi gua udah ada di perkotaan. Jadi gua gampang nanti beli makan dan lain-lainnya. Terus tapi ada satu kendala, yaitu hari ini mendung. Jadi kita nggak terlalu bisa menghambur-hamburkan baterai. Tapi gak apa-apa, gue bawa baterai cadangan, yaitu bawa baterai VRLA. Nah kalau VRLA itu pengisiannya langsung ke alternator atau ke mesin mobil. Jadi kalau kita nyalain mesin itu ada saklar on off, nah itu bisa di onin.
itu ngisi ke aki VRLA, jadi aman. Ya udah, kita olahraga dulu pagi hari ini. Jadi kita mulai hari ini dengan olahraga. Jadi tadi malam kita berendam, paginya olahraga supaya seger, supaya sehat, supaya aliran darahnya lancar. Let's go. Halo teman-teman, gua baru beres olahraga. Bentar lagi gua keringin dulu keringat, terus gua mau lanjut cari masjid, terus mandi, terus cari makan. Sekali lagi thank you buat teman-teman semua yang udah nemenin gua dari kemarin. Ketemu lagi di next video berikutnya di Travel with F. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.